Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini kita akan ngebahas bagaimana caranya untuk mengimpor data siswa. Nah teman-teman silakan masuk ke dalam impor data. Di sini ada menu impor data. Kemudian teman-teman silahkan download formatnya teman-teman ya. Download formatnya. Nah kemudian teman-teman silahkan buka formatnya. Kemudian diisi sesuai jenjang atau kebutuhan teman-teman semua. Saya contohkan di sini misalnya seperti ini teman-teman. Nah, ini contoh ya. Ini teman-teman bisa memasang ID ya, untuk ID. Nah, ini. Di sini ada warning, teman-teman bisa lihat. Nah, ini. Untuk jenjang SD atau SMP jurusan dikosongkan saja, jangan dihapus kolomnya. Jadi, nah di sini ada jurusan, teman-teman, silahkan. Jangan kalau untuk SMP dikosongkan saja ya, jangan di entry. Kenapa jangan diisi? Karena nanti akan berpengaruh. Nah, kemudian teman-teman bisa masukkan di sini adalah user ID, misalnya ada nomor, kemudian di sini ada NISN, teman-teman peserta silahkan dimasukkan NISN siswanya. Kemudian ada nomor peserta, ini bebas sesuai dengan kebutuhan. Nama peserta, kemudian levelnya teman-teman. Nah, level di sini teman-teman untuk SMP biasanya levelnya kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nah, untuk SMK, SMA itu biasanya digunakan untuk kelas 10, 11, dan 12 teman-teman. Nah, bagaimana Pak untuk jenjang SD? Nah, jenjang SD disesuaikan aja levelnya, mau di kelas 4, 5, 6 atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, untuk menyesuaikan dari kebutuhan teman-teman semuanya. Oke ya. Kemudian di sini ada kelasnya, teman-teman silakan diisi kelas. Di sini saya contohkan kelas 12. Kelas 12 TP, jurusan TP atau silakan dipilih misalnya TKJ, TKJ 1, TKJ 2 atau IPS 1, IPS 2. Kemudian seperti itu teman-teman ya. Kemudian sesi saya sarankan jika teman-teman menggunakan satu server, silahkan dipilih hanya satu sesi saja. Walaupun jumlah siswanya banyak, dibuat satu sesi saja untuk memudahkan kita manajemen user. Kemudian di ruangan, teman-teman, ini ada ruangan, misalnya ada ruang 1, ruang 2, tapi di sistem data seperti ini silahkan dibuat ruang satu saja. Nah, di sini yang paling penting teman-teman, biasanya ini digunakan untuk login kepada kartu peserta. Teman-teman silahkan dibuatkan user saja, username. Misalnya username untuk si atau untuk nama si nomor satu ini username-nya apa teman-teman, seperti itu ya, silahkan dibuatkan username-nya. Kemudian di sini adalah foto siswa jika dibutuhkan, kalau tidak perlu silahkan di delete saja, dikosongkan saja, jangan di delete anunya ya, kolomnya, tapi dikosongkan saja isinya. Kemudian servernya silahkan dipilih server berapa aja, ini bebas menyesuaikan teman-teman. Agama silahkan, misalnya agama semuanya kita Islam Pak, oke, kita pilih Islam, kemudian kita tarik bawahnya teman-teman, kita tarik aja seperti ini. Jadi ini hanya menggunakan Excel saja teman-teman. Kalau mau nomor HP itu opsional, bisa diisi atau enggak. Tapi yang paling penting saya sarankan adalah di nama peserta, kemudian NIS, kemudian nomor peserta, serta username dan level teman-teman. Ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk pendataan. Misalnya siswa tersebut kelas berapa, nanti untuk membroadcastkan soal ya. Soal ini kelas berapa, kelas berapa. Jadi penting sekali teman-teman. Nah, saya contohkan di sini misalnya saya mau beralih ke kelas 12, bagaimana ketika kelas 10 Pak? Nah, berarti kita ke bawah teman-teman. Silakan saja di sini pilih kelasnya 10, misalnya dua orang ini dia masuk ke kelas 10 teman-teman. Misalnya jadi kita ganti saja teman-teman di sini, atau teman-teman entry manual ya, kelas 10 misalnya seperti ini. Nah, ini saya masukkan di kelas 10. Nah, jurusannya teman-teman silakan dipilih untuk jurusan kelas 10, misalnya 10 TKJ. Nah, seperti ini teman-teman, atau 10 IPS. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi menyesuaikan saja ya, itu opsional. Kemudian ini jurusan TKJ dan jurusan TKJ teman-teman. Ruangnya ruang bebas. Ini password username menyesuaikan sesuai kebutuhan teman-teman. Itu ya bagi teman, jangan lupa sampai tidak mengentry untuk nama dan NISN serta passwordnya. Karena apa? Karena nanti siswa tidak bisa login. Nah, oke teman-teman. Nah, itu caranya. Kemudian teman-teman silakan disimpan. Setelah disimpan teman-teman, contoh ini sudah berhasil disimpan teman-teman ya. Berhasil disimpan, teman-teman silakan di close. Saya tidak simpan karena sudah ada datanya seperti ini teman-teman. Ini contoh yang sudah saya terapkan. Seperti ini contoh saja, ini ya contoh. Nah, ini saya kasih warna untuk membedakan saja. Oh, ini kelas 10, ini kelas 11 gitu, untuk memudahkan saja pengguna server yang melaksanakan teman-teman ya. Kemudian ini username dan passwordnya ini bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan kita masing-masing. Nah, kemudian setelah ini jadi teman-teman, silahkan teman-teman upload di sini, impor ya. Silahkan pilih yang menggunakan Excel. Nih, silahkan pilih, setelah pilih filenya tadi, silahkan dipilih file di mana teman-teman cari tempatnya tadi, atau impor database seperti ini ya teman-teman ya.
Kemudian teman-teman silakan tekan import data. Nanti data akan masuk di data peserta ya, data peserta, kemudian data jurusan ya, atau ada jurusan seperti ini, atau nanti data kelas akan masuk ke sini semua. Jadi teman-teman pengguna Proktor tidak perlu mengentri satu-satu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.